Hai teman-teman, ketemu lagi kita dengan saya Boni Beribe di sini. Cuy, sorry, ini adalah video lama saya sekitar 4 tahun lalu dan saya reproduksi ulang dan menayangkannya kembali di BM Kidal ini. Maafkan jika kurang enak dilihat begitu karena gambarnya, pencahayaannya, editingnya memang masih amatir sekali. Tapi isi kemasan ceritanya oke kok ini. Teman-teman bisa nonton dan bisa menikmati konten storytelling ini. Cus, gas. Hai, halo teman-teman. Apa kabar kalian semua di sana? Kembali lagi jumpa dengan saya Boni Beribe dan di tangan saya ada tumbler. Ini botol minuman, ini sebenarnya untuk sepeda. Ini hadiah atau goodie bag dari liputan di Kemenparekraf. Di sini ada logo Wonderful Indonesia. Tapi sebenarnya saya bukan mau bercerita tentang si botol ini. Di sini warnanya merah putih, saya juga pakai baju putih dan di background kita ada sedikit sentuhan merah putihnya. Itu artinya saya mau bercerita tentang tema warna merah putih. Tetapi cerita ini tidak datang dari Indonesia. Cerita ini datang dari seorang om-om di India. Jadi hari ini kita mau bercerita tentang om-om India. Nah, di Bangalore atau Bangalore itu ada seorang om-om yang pokoknya gayanya tuh parlente abis gitulah. Dan satu hal yang paling unik adalah semua barang yang berkaitan dengan kehidupannya dia, dari yang dia pakai dan semua pernak-pernik dan perabotan segala macam yang ada di rumah, di kantornya dan juga di mobilnya, semuanya itu berwarna merah putih. Kalau tidak warna merah saja berarti warna putih saja, atau kalau enggak berarti warnanya bercampur merah putih seperti ini. Si om India ini memulai obsesinya untuk mengoleksi ataukah memiliki segala barang yang berbau merah dan putih itu sejak dia masih muda. Jadi itu mulai dari lemari pakaian, kipas gantung, AC, mobil, jam dinding, keset kaki, karpet tempat tidur, handuk, dan semua peralatan yang dipakai di badannya itu semuanya wajib berwarna merah dan putih. Itu juga termasuk dengan pasta gigi, korek api, apalagi barang-barang yang bersentuhan langsung dengan badannya seperti pakaian, dari topi, baju kaos, baju kemeja, celana panjang, celana pendek, pokoknya apa aja semuanya berbau merah putih. Dan kebiasaan ini juga sudah sejak lama dia lakukan. Jadi pada saat dia mau berbelanja ke toko, supermarket atau mall, dia sudah memastikan bahwa benda-benda atau barang-barang yang tidak berwarna merah putih dia tidak akan beli. Unik ya. Kebiasaannya pada saat awal dia baru menikah dengan istrinya, itu istrinya menganggap dia aneh. Tapi saat mereka sudah hidup bersama semakin lama, istrinya kemudian mulai mengerti, mulai memahami tentang kebiasaan atau passionnya dia mengoleksi, mengumpulkan semua barang-barang yang berwarna merah putih ini. Dan akhirnya istrinya pun mendukung. Bukan hanya mendukung, tetapi istrinya juga kemudian ikut-ikutan juga memakai dan membuat segala-galanya di rumah mereka menjadi serba merah putih. Maka tidak heran rumah mereka menyebutnya sebagai Red and White House. Nah, kebiasaan sebagai manusia merah putih ini tidak hanya ditularkan ke istrinya saja, tapi setelah anak mereka lahir, mereka punya 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Dan itu kebiasaan itu kemudian ditularkan ke mereka sejak mereka kecil. Dan sampai sekarang mereka sudah tumbuh dewasa sebagai remaja. Mereka pun kemudian sudah terbiasa menjalankan kebiasaan merah putih ayah dan keluarganya ini. Sehingga mereka pun kemudian juga menyebut dirinya mereka sebagai Red and White Family atau keluarga merah putih. Nah, si om-om Bangalore yang nyentrik ini memulai kebiasaannya sebagai manusia merah putih sejak dia mulai dari awal-awal membangun karirnya. Pada saat itu dia sebenarnya hidupnya agak pas-pasan, boleh dibilang susah begitulah. Dia tuh hanya punya 1 kameja putih dan 1 dasi merah untuk bekerja. Jadi pada saat dia berangkat kerja setiap hari, dia pasti akan pakai kemeja putih itu dengan dasinya berwarna merah. Jadi karena berulang-ulang terus dengan pakaian yang sama, orang akhirnya mengenali dia sebagai orang yang berwarna merah putih begitu. Dan pada saat orang-orang semakin banyak yang mengenali dia sebagai laki-laki merah putih, dia kemudian mulai mengumpulkan barangnya satu-satu. Pada saat dia mulai membangun karirnya, dia adalah seorang pengusaha real estate dan juga kemudian menjadi aktor atau pemain film sampai ke level menjadi produser film. Nah, karena secara ekonomi dia sudah hidup baik, jadi dia boleh menentukan segala macam yang dia suka, termasuk mengoleksi segala macam pernak-pernik atau barang-barang yang berbau merah putih ini di rumahnya. Saya lupa kasih tahu namanya ya. Nama om India ini juga unik. Namanya Seven, 7. Cristiano Ronaldo, bos. Nah, dia diberi nama Seven karena dia adalah anak ke-7. Karena namanya yang unik ini pula, selain dia sangat fanatik dengan merah putih, dia juga sangat fanatik dengan angka 7. Jadi, dia punya logo di baju atau di tempat-tempat manapun, di rumah, di mobil, semuanya itu dilabeli dengan angka 7. Dan bukan hanya itu saja, sampai dia juga punya kancing baju yang berjumlah 7 dan juga kancing di jasnya
juga berjumlah 7 biji. Dan dia juga harus memakai baju dan celana yang punya 7 kantong. Selain itu, dia juga punya nomor handphone yang semuanya itu angka 7 berderet sampai ke belakang. Termasuk plat mobilnya juga dengan angka seri 777. Nah, saat ini Om Seven tidak hanya bekerja sebagai pengusaha real estate, dia juga akhirnya terjun ke dunia acting sebagai aktor. Dan pada saat lihat mukanya, kalian sudah pasti tahu bahwa dia tidak mungkin memainkan peran-peran yang lembut, yang mellow. Karena dia selalu dikasih peran sebagai penjahat. Dan kata dia sangat menyukai peran itu. Dia suka sekali jadi penjahat di film. Nah, karena juga sebagai seorang aktor, seorang pengusaha, dan juga yang tentu sudah menjadi seorang artis dan segala keunikannya ini, dia di Bangalore itu dia sangat populer. Om Seven ini sangat populer di Bangalore dan orang-orang pasti setiap kali bertemu dengan dia pasti akan minta dia foto-foto bareng, selfie-selfie dengan dia. Dan dia juga sudah berjanji bahwa dia akan selalu mencintai passion ini sampai dia tua nanti. Kalian yang nonton video ini punya passion yang serupa nggak? Entah bukan merah putih atau mungkin biru dangker, hitam, semuanya serba hitam gitu, ataukah pink, semuanya serba pink gitu. Kalau saya sendiri sih enggak ya, karena itu menyulitkan diri sendiri juga ya. Semoga ada yang terhibur, ada yang terinspirasi. Siapa tahu kalian juga mau jadi manusia merah putih. Oke, teman-teman, thank you, makasih sudah nonton video ini, dan kalian juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, teman-teman.